Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fali Muhazib dengan NIM 42 12 30 10 44. Saya Rifka Beliana dengan NIM 42 12 30 10 48. Sini kami ingin menyampaikan hasil atau laporan dari praktikum kelima, yaitu membuat sistem mekatronika menggunakan pick and place dengan mensortir ukuran barang M dan box L menggunakan eh, sensor light array emitter. Oke, di sini adalah belum saya Oke. Baiklah, pertama sini adalah flowchartnya. Sistem mikroelektronika yang kami buat itu diawali dengan ketika tombol start tekan, konveyor akan berjalan. Konveyornya ada tiga, yaitu utama, box, dan L. Lalu selanjutnya ada konveyor. Lalu selanjutnya setelah konveyor berjalan, itu box akan berjalan di atas konveyor utama menuju sensor. Lalu sensor mendeteksi barang yang lewat dan mengenali ukuran boxnya. Ketika ukuran boxnya M, itu akan ke flow yang ini. Ketika yang L akan flow yang ini. Yang di ketika blok box M yang terdeteksi, itu mesin pick and place-nya akan mengambil. Kami menggunakan sinyal input analog. Jadi X-nya itu nilainya 9 dari 10. Dan X aksis Z-nya itu 7 7 dari 10. Terus yang box L aksisnya itu X8 dan Z-nya 5. Lalu ketika box M itu mesin pick and place itu berputar searah jarum jam. Jadi menuju konveyor yang sebelah kiri. Sebaliknya untuk box L itu berlawanan arah jarum jam, jadi ke konveyor yang sebelah kanan. Lalu kedua box ini diletakkan ke konveyor khusus box M dan juga box L, tergantung dari ukuran boxnya. Lalu mesin pick and place itu akan kembali ke posisi semula menghadap konveyor utama dan siap untuk mengambil box selanjutnya, untuk mensortir box selanjutnya. Lalu berikut ini adalah programnya. Dan di sini ada scaffolding dari sistemnya, yaitu pakai start button. Di sini juga scaffolding indikator merah untuk mematikan eh, mematikan sistem dan juga menghidupkan menghidupkan indikator merah. Lalu ini adalah ketika sistemnya on, ini terdapat 10 step ya. Pertama ini step satu, yang ini step satu, step 2 ini scaffolding semua. Stepnya berbentuk scaffolding semua sampai step 10. Dan terakhir itu step reset. Terakhir. Ini adalah event-eventnya. Setiap step apa aja yang dilakukan. Ini adalah step satu, yaitu menyalakan stopper untuk menghentikan box yang selanjutnya akan datang. Lalu yang dua ini menggerakkan aksisnya. Step tiga juga menggerakkan aksisnya lagi untuk mengangkat. Lalu step 4 ini untuk grab barangnya menggunakan pneumatik. Lalu step 5 ini eh, step 5 ini memutar, mengambil barangnya. Terus step selanjutnya ini step 6 itu memutar pick and place-nya menghadap ke conveyor yang dibutuhkan, yang dikhususkan untuk box M dan box L. Lalu setelah step 6, step 7 itu aksisnya lagi yang bergerak untuk mendekati boxnya itu ke conveyor agar dia waktu di ungrab di step 8 ini dia tidak terlalu jauh jaraknya.
Di akses Z-nya kembali lagi semula. Lalu di ini step 9. Lalu ke step 10-nya itu balik lagi ke rotate tadi, tapi dengan kondisi yang berbeda. Agar dia balik lagi ke arah yang sama. Ke arah yang semula maksudnya. Lalu yang terakhir itu setelah suatu siklus berjalan, semua direset, yaitu M0 reset. Ini untuk mereset semua scaffolding, semua data ketinggian barangnya, lalu juga timer-timernya yang udah nyala. Semua step ini berjalan menggunakan timer. Untuk lanjut ke step selanjutnya itu menggunakan timer semua. Lalu ini ketika start ditekan dan sistemnya on. Ketika stop ditekan, dia akan mematikan eh, lampu indikator hijau, tetapi sistemnya masih berjalan sampai satu siklus selesai. Sedangkan emergency, ketika ditekan dia akan benar-benar mati pada saat itu, tetapi grabnya tetap menggrab barangnya agar barangnya itu tidak jatuh. Seperti itu. Langsung saja kita ke simulasinya. Ini adalah desain dari mekanikalnya. Di sini ada eh, panelnya di sini, lalu konveyor utamanya di sini yang akan masuk barang-barang yang belum disortir. Lalu di sini tempat pengambilannya nanti akan ditaruh di sini untuk box yang M, lalu yang L akan di sini. Langsung saja kita coba run. Coba run, kita tekan tombol startnya. Kita restart dulu. Ya, ini dia bakal nyala karena sistemnya mati. Kita start. Dia akan lewat sini, lalu ada stopper, lalu dia akan ke arah kanan. Ketika box yang kecil. Ini yang ukuran L, yang tinggi. Itu juga yang ini akan dilanjutkan ke sini juga. Lalu ketika box M lewat, stopper akan nyala untuk berhenti. Dan ini akan diletakkan di sebelah kiri. Seperti itu. Jika di tengah jalan, tengah sistem berjalan, eh, kita tekan stop button, indikatornya akan merah, tapi dia masih berjalan sampai siklusnya selesai. Karena tetap berjalan sampai siklusnya selesai, lalu konveyor ini akan benar-benar mati dan sistemnya juga mati. Seperti ini. Saya tidak berjalan lagi. Boxnya juga tetap di sini. Lalu ketika kita start lagi, ini bisa dilanjutkan ke ke start lagi, dia akan berjalan lagi sistemnya. Siklusnya akan reset dari awal. Lalu ketika
emergency stop ditekan, dia kan benar-benar mati gitu. Tapi barang ini tetap di grab agar dia tidak jatuh. Dan ini harus ketika emergency harus di reset maksimal, manual maksudnya, harus di reset manual, baru dia bisa lagi. So, dia akan rusak kalau misalnya tidak di reset programnya. Jadi dia harus di reset dulu programnya. Dia bisa berjalan lagi. Baru dia bisa berjalan lagi ketika programnya sudah di reset. Jadi itu aja simulasi Factory I/O dari tugas 5 ini. Berikutnya akan ada eh, penjelasan elektrikal dan juga bill of material dari Ripka. Oh, belum ada izin. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait elektrikalnya. Baik, di sini di gambar panel luar kami menggunakan eh, indikator hijau dan indikator merah sebagai penanda bahwa sistem berjalan atau tidak. Kemudian ada push button start dan push button stop. Kemudian ada tombol emergency. Nah, kemudian untuk panel dalamnya, sini kami menggunakan MCB 3 pasa di satu pasa. Di sini ada power supply. Nah, di sini kami menggunakan PLC Mitsubishi FX5U. Kemudian di sini ada 4 kontaktor dan 4 port. Karena di simulasi yang telah dipaparkan oleh Pali, kami menggunakan 4 konveyor. Oke, kita lanjut ke rangkaian dayanya. Oke, di sini ada rangkaian daya 3 fasa. Nah, di sini kami menggunakan 4 konveyor ya, tadi seperti yang dilihat teman-teman. Di sini ada MCB 3 fasa, kemudian ada kontaktornya, ada 4 kontaktor, kemudian ada TOR 4 juga. Kemudian kita lanjut ke rangkaian daya 1 fasa untuk menghubungkan pick and place-nya. Kemudian di sini ada servo axis X. Ini kita sambungkan ke MCB 1 fasa, kemudian servo axis X di Z, axis Z. Kemudian ada encoder. Oke. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk rangkaian kontrolnya. Baik, di sini bisa teman-teman lihat eh, ada tombol start, stop, emergency sebagai input. Kemudian ini ada sensor. Ini sensornya 2 karena kami menggunakan light array tadi. Dia sepasang 2. Kemudian di sini kami menggunakan modul tambahan yaitu
X5, F5, 4DA, ADP. Nah, kemudian ini kalian bisa lihat, ini ada output conveyor 1, conveyor 2. Nah, kemudian ini di sini ada stopper. Di sini dari stoppernya ini kami menggunakan dua stopper. Kemudian kami paralelkan. Ya, kami paralelkan. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Udah ya. Ini. Ini. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Stopper 1, stopper 2. Kemudian ini ada solenoidnya, oke. Kemudian kemudian di sini ada conveyor 3 dan conveyor 4. Ini juga sama, sebenarnya dikonverkan. Ini di pin Y3. Nah, oke. Kemudian di sini ada solenoid untuk grab, untuk pengambilan barangnya ya. Nah, kemudian di sini ada rotate CW dan rotate CCW. Di sini kita menggunakan sistem interlock ya, yang telah dijelaskan oleh Vali tadi sebelumnya. Kemudian di sini ada axis Z dan axis Y. Ini menggunakan modul analog ya di sini teman-teman. Nah, kemudian di sini ada indikator hijau dan indikator merah. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, kalau indikator hijau itu menandakan sistemnya on dan indikator merah itu menandakan sistemnya off. Kemudian kita lanjut ke bill of material. Baik, di sini bill of materialnya dari sistem conveyor itu kami menggunakan 4 buah conveyor kan. Nah, conveyor pertama itu conveyor utama itu menggunakan 4 meter, itu satu unitnya seharga 6.500.000. Nah, untuk yang conveyor yang kedua di jalur utama itu menggunakan conveyor yang 2 meter. Itu dengan harga 4.500.000. Kemudian belt conveyor yang sortir itu kan ada 2 buah. Itu satu menggunakan conveyor yang 6 meter. Nah, satu buah conveyornya itu seharga 8.500.000. Nah, harga-harga ini kami dapat dari referensi-referensi Google dan Tokopedia dan Shopee atau platform lain. Kemudian ada di uh, robot pick and place. Di sini ada linear axis Z, linear axis Y, harganya itu ada linear axis Z itu ada 3.500.000, linear axis X itu 4.800.000. Kemudian ada motor penggerak aksisnya itu ada 2 buah, ada 2.500.000 satu buahnya. Kemudian vakumnya seharga 850.000. Kemudian pneumatiknya itu seharga 1.500.000. Oke. Kemudian bagian safety struktur. Nah, safety struktur itu bagian pembatas yang disimulasi tadi yang berwarna uh, orange atau kuning. Ya, dan jaring-jaring itu ya. Nah, di situ ada kan menggunakan 10 rangkaian profilnya itu loh, aluminiumnya itu. Nah, satunya itu harganya 750.000. Kemudian ada besi hollow table itu seharga 1.500.000. Kemudian ada safety light curtain itu 2.800.000. Nah, kemudian di bagian elektrikal itu ada panel box, PLC, kontrol tiang HMI-nya, kemudian sensor sensor yang digunakan, terus power supply bagian-bagian yang di dalam komponen, terus kabel-kabelnya itu di sini bisa dilihat guys, eh, totalannya untuk bagian elektrikalnya. Jadi untuk membuat sistem yang seperti yang disimulasikan tadi itu didapat dengan harga 77 juta. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait rangkaian elektrikal dan bill of material. Saya kembalikan ke Pali. Baiklah, sekian laporan atau laporan dari praktikum 5 ini tentang pick and place. Terima kasih.